معين خصوصا أولياء الصحوة وأولياء هذه البلدة منهم سيدنا العلامة عارف الله شيخ محمد أرشد بن عبد الله البدري صاحب كلام أيضا إلى بقي عالم العلامة عارف الله شيخ محمد كشف الأقرب بن إسماعيل البدري صاحب دار السلام إلى بقي عالم العلامة عارف الله شيخ محمد أمين البدري صاحب سكوت وصوله وفروعه من مشايخنا المعلمين خصوصا رب الأرواح وجزانا بعض الكيائي بكر بن إمام الدين وكيائي بن زهير بن حكيم محمد ثم إلى رب روحي وجسدي وحبيب بن حسن بن أحمد بن مسلم بن طاهر وأبي محمد بن علوي بن عباس المالكي الأنصاري وصولهما وفروعهما ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأهل الشر الرحمة والمغفرة ويعين علينا وذريتنا وتلامذنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة والله يجعلنا وذريتنا وتلامذنا من أهل العلم والعبادة ومن أهل الشهود والمراقبة ولا يجعلنا وإياهم من أهل الشرك والضلالة ويرزقنا القدرة والرسول صلى الله عليه وسلم والقلب والروح وتبت النسوح وأن الله يطلع علينا فتوح العارفين وجعلنا وذريتنا وتلامذنا من العلماء العاملين والدعاة المخلصين من أوليائه المتقين الراسخين في العلم واليقين وأن الله يطول أعمارنا في طاعة الله ورسوله ويختم لنا بحسن الخاتمة عند الموت وعلى هذه النية وكل نية صالحة وعلى ما نوى به سلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudhibu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la na'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul bermajlis dan beriktikaf di dalam masjid ini dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja beriktikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah taala. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, kita teruskan pembacaan kita kemarin seperti mana yang sudah kita bicarakan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa. Nah, lalu bagaimana dengan iman tersebut? Bagaimana kita bisa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan mengenal sifat-sifatnya. Yang wajib bagi kita untuk mengenal sifatnya tersebut secara tafsili ada 20 sifat sunnah. Yang pertama adalah sifat wujud, artinya adalah ada dan mustahil Allah itu tidak ada. Dalil dan buktinya Allah itu ada, ujar ulama, adanya alam ini. Ini bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya alam menandakan adanya nama Allah. Siapa yang Allah tersebut? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kada mungkin alam ini mancumur surangan. Kada mungkin alam ini timbul surangan. Itu kada mungkin, pasti ada nama Allah. Siapa nama Allah? Itu Allah Subhanahu wa taala. Kada mungkin ada, kada mungkin langsung jadi, itu kada mungkin. Nangkaya contoh, setiap ada tahi lancung pasti ada ayamnya. Kada mungkin tahi lancung itu langsung ada ayamnya, kada. Itu contoh yang gampang, ya kan? Mun anak contoh tagana lagi, setiap ada tahi sapi pasti ada sapinya. Contoh tagana sedikit ada ayamnya, ya kan? Jadi setiap ada begitu pasti ada Allah. Ada apa ya? Setiap alam ini ada, setiap yang kita lihat ini ada, pasti ada. Namun menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang ada mungkin tadi ingin muncul surangan ada
ada surat. Nah, dengan adanya Allah Subhanahu wa taala inilah sehingga semalam kita kadawani berbuat macam-macam. Kalau orang beriman dengan adanya Allah, apapun perbuatannya itu pasti menjadi baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berpuasa ini khusus untuk orang beriman. Karena kada beriman atau imannya lemah, puasa ini kawa jadi akal-akalan. Nah, orang itu percaya adanya Allah sehingga ingin melaksanakan puasanya nanti di hadapan orang lain ya. Atau kada ada orang lain tapi nya kada makan, kada minum pun kada sampai waktunya. Tapi orang imannya kada ada atau imannya lemah, bisa aja puasa ini di akal-akalan. Muha bina apa namanya, bina masam, bina karing bibir jalan, bina lama limbai. Kau aja di akal-akalan. Tahu ya orang kada dahatnya makan ya minum. Kalaupun kada beriman dan mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Pun masalah puasa ini kita kalau akalannya atau di hadapan manusia kau aja bertingkah kayak orang kelaparan, ya kan, bina lama limbai kau aja. Tapi pas orang ada dua piring di hantungnya. Mohon kada percaya lawan Allah adanya Allah tadi, ya kan? Iya kejadian kisah, tadi kejadian kisah. Kada tahan puasa, yang laki masuk ke warung apa namanya? Lain warung Jablay, lain warung separuh tuh warung apa namanya? Nah sekadut, ya kan? Nyaman ngatahi warung puasa kada puasa nyaman aja. Lihat gadisnya, ya kan? Antara orang puasa kada puasa itu kan susah lihat batis kita kawan antara puasa dan kada. Bila ada batisnya, nah bertutup separuh, nah tetap puasa dah. Kada tahan makan di warung sekadut, makan mie 2 bungkus, ya kan? Imbah mulik dari warung, tapi nama lama limbai ke rumah. Karena kelaparan, dihantungnya mie 2 butik. Nah, pada parut menjerujuk nah, lalu muntah. Sekali muntah harau nang dikeluarkan mie. Pasti makan tadi tah. Bingung nang ini. Abahnya. Ya kan? Karena apa jadi pian muntah mie? Maka subuh kita kada makan mie. Maka sahur kita kada balauk mie. Kenapa jadi muntah mie? Ujian lagi inilah namanya kekuasaan Allah Taala. Pandir menawahil puasa kada. Jadi pun kada wujud-wujud bagi iman lawan Allah Taala kita puasa nih. Kada kau puasa. Biar aja tadi dia dapat orang lain kita melamah limbai. Tahu ya menghantuk mie 2 bungkus. Nah jadi dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah itu ada, sehingga dimanapun kita berada dalam keadaan puasa kita tidak akan makan dan minum kecuali kena sampai pada waktunya. Nah jadi percaya adanya Allah, bukti adanya Allah yaitu adanya alam dunia ini. Karena kada mungkin alam ini muncul tanpa ada nang maulah. Meja ini ada mungkin langsung jadi meja kayak ini, pasti ada nama Allah, ya kan? Ini meja dia ya, apalagi alam dunia nang luas dan alaman ini itu pasti ada nama aturnya, pasti ada nama Allahnya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi yakin kita Allah itu bersifat wujud, wajib kita kenal Allah itu bersifat wujud. Nah kedua sifat Allah yang wajib yaitu qidam. Nah qidam ini artinya sedia, artinya tadahulu, dan adanya Allah ini tidak didahului oleh ketiadaan. Lain lawan kita.
Kita ini asalnya kadada lalu ada. Kalau Allah Ta'ala dari sananya sudah ada tanpa diawali tidak ada. Paham kan yang artinya? Adanya Allah tanpa diawali ketiadaan. Kalau kita adanya kita diawali dengan ketiadaan. Nah lalu itulah disebut dengan qidam. Sedia dari dahulu sudah ada dan tanpa diawali oleh tidak ada. Itu naran qidam. Nah sehingga qidam ini kalau dalam ilmu bahasa ada 3 macam qidam. Pertama qidam idhofi, yang kedua qidam zamani, yang ketiga qidam dzati. Nah jadi ada qidam idhofi, ada qidam zamani, dan ada qidam dzati. Nah apa maksud qidam yang tiga ini? Nah jadi kalau qidam idhofi itu adalah tadahulu tapi disandarkan kepada yang lain. Itu qidam idhofi namanya. Tadahulu sedia tapi disandarkan kepada yang lain. Contohnya nang kaya abah, itu qidam tadahulu daripada anak. Itu namanya qidam juga. Abah lawan anak, abah tuh kawa disambat dengan qidam. Kenapa? Karena abah tadahulu pada anak. Datang pulang kai, nah maka kai ini kawa disambat qidam. Qidam tadahulu daripada abah dan daripada cucu. Imbah datang pulang kai, datuk atasnya dah. Nah maka datuk ini disambat qidam. Qidam dari abah, apa dari kai, abah dan cucu tadi pulang. Buyut itu namanya ya. Buyut itu qidam kan. Datang pulang ke atasnya lagi. Imbah datuk siapa? Oh, Imbah datuk siapa? Angga, sangga, waring, kuyang. Ya kan? Ya 7 macam kan. Anak, abah, kai, nini jakai, datuk, angga, sangga, waring dan kuyang. Ya kan? Kalau 7 dalam ilmu paraid itu 7 sampai ke kuyang. Nah jadi si kuyang ini disebut dengan qidam. Qidam daripada siapa tadi? Daripada waring, daripada sangga, angga dan seterusnya. Itu narannya qidam idhofi. Qidam yang bersandar kepada yang lain. Ada qidam zamani, qidam secara waktu. Kalau qidam secara waktu itu contohnya nang kaya lampu colok lawan lampu listrik. Lampu colok kan adanya lampu tempel, lampu templok kan adanya apa tuh nama bahari dah. Atau anggaplah lampu strongking. Nah yang kata lampu strongking itu lawan apa namanya, lawan lampu listrik. Maka lampu strongking itu bisa disebut dengan qidam. Karena apa? Karena tadahulu dari segi waktu. Sebelum ada listrik, tadahulu ada strongking dahulu. Nah itu namanya qidam juga. Tapi qidamnya disebut dengan qidam zamani, qidam secara waktu. Nah yang menjadi pembahasan dalam ilmu tauhid itu adalah qidam dzati, yaitu qidamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa disandarkan kepada yang lain, tanpa disandarkan dengan waktu. Qidamnya Allah itu mulai dari awal sudah ada tanpa didahului oleh ketiadaan, yang disebut dengan qidam dzati. Nah wajib kita mengenal. Seandainya seandainya Allah itu ada lalu didasari dimulai oleh ketiadaan, maka Allah itu berarti pasti ada namanya. Paham nggak? Mengerti kan? Seandainya Allah, seandainya lah. Soalnya berpandang tauhid itu salah-salah kafir jadinya.
salah bisa bakabiran. Ini seandainya Allah itu didahului oleh ketiadaan. Artinya apa tuh? Sebelum ada didahului oleh tiada dahulu. Nah, maka Allah ini niscaya ada nama ulah. Ada nama ulah. Lalu karena nama ulah ini ulang diawali oleh ketiadaan dan juga. Nah, maka nama ulah Allah juga ada lagi nama ulahnya di atas. Imbah ulang nama ulah di atas itu diawali ketiadaan ulang, maka ada lagi nama ulahnya. Maka itu disebut dengan tasalsul. Artinya tasalsul itu apa? Berintik. Nah, bersambung pasana akhirnya ada habis-habisnya. Namun Allah itu diawali dengan ketiadaan. Nah, sehingga kidam ini meniadakan bahwa Allah itu diawali adanya dengan ketiadaan. Itu ditiadakan oleh kidam. Artinya Allah ini ada. Nah, sehingga menjadikan Allah itu adanya tanpa diawali oleh tiada. Seandainya boleh diawali tiada, maka Allah itu diciptakan oleh yang lain. Yang lain ini boleh tiada, maka diciptakan oleh yang lain. Sehingga namanya tasalsul. Atau boleh jadi daun. Nah, daun ini paham mana? Daun ini berputar. Si A mengolah si B, si B mengolah si C, C mengolah si D, D mengolah si Z mengolah si A ulang. Nah, itu namanya daun putar-putar itu ada mau juga. Jadi dengan adanya kidam ini meniadakan adanya tasalsul dan meniadakan adanya daun. Yang ketiga sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu baqa. Baqa ini adalah ada kehabisan kekal. Nah, kalau kita pulang kembali kepada kita ini ada awal, ada akhir. Allah kada awal, kada akhir. Itu Allah Subhanahu wa taala kekal tanpa diakhiri dengan apa adanya akhir. Jadi selamanya Allah itu ada. Itu namanya baqa. Nah, sehingga kalau kita sudah mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala, apa tadi? Baqa, kidam dan baqa, maka kita pun juga bisa mengindahkan lawan diri kita. Bahwa kita ini awalnya diawali oleh ketiadaan dan akhirnya diakhiri dengan tiada juga pula. Awalnya tiada, akhirnya tiada juga. Nah, makanya itu dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal terhadap dirinya, maka dia akan kenal kepada Tuhannya. Kita kenal diri kita, awal kita diawali dengan ketiadaan. Sedangkan kita pula karena diakhiri dengan ketiadaan. Kalau kita kenal dengan diri kita seperti ini, maka akan kenal dengan sifat Allah, bahwa Allah itu diawali dengan tidak ada dan tidak diakhiri dengan tiada. Kalau kita lain, kita ini berawal. Napa awal kita? Nutfatun madhiratun wa akhiruhu jifatun qadiratun. Kita ini awalnya setetes mani yang kalau kita nih, kalau Nabi Adam kan dari tanah. Nah, kalau kitanya setetes mani yang yang jijik dan akhirnya adalah satu bangkai yang berbau busuk. Nah, ini awal dan akhir kita. Mau kita mau kenal maka ini, insya Allah kita hidup kada mau sombong. Mun kita mau kenal kekalnya Allah dan kidam dan kekalnya Allah, kita indahkan lawan kita bahwa kita ini berawal, kita ini berakhir. Nah, lalu kita telusuri ke dalamnya lagi, kita selami lagi ke dalamnya, kita ini berawal. Awal dari apa? Dari setetes mani yang jijik dan akhirnya adalah sesusuk bangkai yang berbau busuk. Mun kita kawa menghadirkan ini mengindahkan lawan diri kita, insya Allah hidup ini kada mau sombong, hidup ini kada mau beragam, hidup ini kada mau berharap-harap. Karena apa? Karena ingat dengan asal kejadian kita. Ada
mau sombong. Biar mengkaya apa sugihnya, kada mau sombong. Biar mengkaya apa alimnya, kada mau sombong. Karena apa? Karena tahu asal kejadian kita. Jadi pun sudah tertanam bahwa kita ini adalah asal dari setetes mani yang hina, yang jijik, dan akhirnya nanti menjadi bangkai yang berbau busuk. Maka apa yang harus kita sombongkan? Apa yang harus kita agak-agak? Sehingga dikatakan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, ajibtu liman yatakabbar fakaifa yatakabbar wa huwa yakhruju min mahallil bauli marrataini. Ujian Imam Ali, aku heran lawan hubungan nang sombong-sombong itu. Nang apa garang disombongakan? Nang apa garang diharatakan? Nang apa garang diagak-agak? Padahal seorang itu keluar dari tempat bakamih 2 kali. Oh, nang apa nang anda disombongakan? Keluar dari tempat bakamih 2 kali. Mau ingat na kayak ini? Napa hendak semua? Di mana keluarnya? Di dahi kan kita keluar kada. Di tempat nang dianggap situ sauatain kemaluan malu di situ. Nah kita di tempat itu kita keluar. Imbah keluar ganda tahu sombong, mengapa nang anak disombongan? Nah, jadi kita sambil menyalam tuh di tauhid. Nah kembalikan pulang lawan ini kita kata saufakan pulang bahwa kita tuh jangan sombong. Sifat sombong itu muncul karena orang ini kan ada sifat tasawufnya, kan ada isi sifat, kan ada isi ilmu tasawufnya. Lalu tuh mau sombong. Mau orang ini mau tasawuf, ingat bahwa kita ini adalah asal kejadian kita dari setetes mani nang hina nang jijik. Mun ada tuh kita di tangan mati. Ayo, mani lah menampayakan. Oh, nang apa nang ditampayakan? Mun di tangannya ada mani, pasti kita simpani. Karena apa? Kita jijik, kita merasa apa? Merasa jijik tadi, bakal nyaman teman dilihat, pasti kita simpanakan. Nah ini kan yang hendak kita senang kita tampayakan, ini kan yang hendak kita umahakan, ini kan yang hendak kita banggakan. Nah asalnya masa tetes kita kada hakun orang lain melihat kita. Nah ini hidup ini kita jangan sampai sombong, asalkan kita tahu dari mana sombong itu muncul, lalu bagaimana kita menghindari sombong tersebut. Jadi sombong ini muncul ujian ulama paling banyak dalam 5 hal. Nah, 5 ini sebab bisa orang sombong itu yang pertama adalah alim ilmu, itu bisa sombong. Yang kedua adalah sugi, itu bisa sombong. Yang ketiga pulang berisi jabatan, itu bisa sombong. Yang keempat pulang berisi ketampanan dan kecantikan, itu bisa sombong. Yang kelima berisi keturunan, ini yang menjadi sebab besarnya bisa menjadi sombong. Nah ingat yang 5 ilmu, kekayaan, jabatan, ketampanan dan kecantikan. Yang terakhir adalah keturunan. Nah, yang 5 ini hati-hati bila ada berisi di antara salah satu itu atau kelima-limanya berisi. Mungkin ada berisi ilmunya, nah bisa sombong. Lalu kayak apa tadi agar kita jangan sombong, ingat asal kejadian. Ingat asal kejadian, jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita merasa harap. Ini ujian orang bijak, orang sombong itu laksana orang yang di atas gunung melihat ke bawah. Dari atas gunung melihat ke bawah, bahwa di bawah itu kecil sekian. Nah ini yang merasa pengganalnya, yang di bawah halus seberataan. Tapi inya kada sadar juga. Kenapa kada sadarnya? Bahwa orang yang di bawah memandang kepada inya juga dengan pandangan yang kecil, sama-sama. Paham mana? Ini kayak orang di atas tinggi banget, lalu melihat ke bawah halus seberataan. Inya aja merasa harap tinggi gana. Padahal orang lain yang melihat inya halus juga. Nah makanya bila orang itu sombong pasti direndahkan, bila orang tawadhu pasti diangkat. Karena ini sudah menjadi ketetapan dan sabda Nabi, man tawadha rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya orang yang sombong ini akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
inya melihat orang lain merasa halus, padahal orang lain melihat inya pun juga halus juga. Sehingga kita jangan sampai bersifat sombong tersebut. Karena bila bersifat sombong, ia diremehkan orang lain, dihinakan oleh orang lain. Jadi antara tawadhu dan sombong ini contohnya kayak orang main badminton. Loh, badminton apa nih main namanya? Bulu tangkis kan? Nah, coba lihat di bulu tangkis itu. Bila membari rendah, nang di sebelah pasti mangkat. Ya kan? Tapi bila membari lambung, apa tuh nang sebelah pasti menyimis. Itulah persamaan antara orang tawadhu dengan orang sombong. Bilanya orang ini merendah, diangkat. Tapi bila orang ini angkat ke atas, nah direndahkan orang. Paham ya menton? Ada mungkin ada paham ya apa? Nah begitulah gambaran orang yang tawadhu dengan orang yang sombong. Sehingga kita jangan sampai ada sedikit pun di dalam hati kita sifat merasa harap pada orang lain. Apalagi terhadap manusia jangan ada. Aku lebih harap kepada itu kadar tahu kita di mata Allah. Di siapa yang paling harap itu hanya Allah yang tahu. Sehingga kita kada wani menganggap kita ini lebih harap daripada yang lain. Kenapa? Karena barangkali orang tersebut wali min awliyaillah subhanahu wa ta'ala. Kita kada tahu kamu di mana yang diangkat Allah jadi wali. Sehingga di dalam hati kita jangan ada merasa lebih harap. Bahkan kalau para aulia itu dengan binatang pun ingat merasa lebih harap binatang daripada ini. Itu kalau aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Anggap lawan semut saja tuh jangan sampai kita merasa lebih harap daripada semut. Karena apa? Karena semut itu inya bertasbih, berzikir kepada Allah dengan bahasanya barangkali kita kada mengerti. Kita melihat semutnya berjalan itu hanya sepintas lihatan kita aja. Barangkali di dalam keadaan berjalan kali berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahasa semutnya. Sedangkan kita duduk nang merasa harap pada samut tadi pada dia berzikir, sedangkan kita lalai kepada Allah. Ayo mana nang lebih harap antara orang yang ingat lawan Allah lawan orang yang lalai kepada Allah. Siapa yang lebih harap? Tak harap orang yang ingat tadi. Nah makanya kalau para aulia Allah sedikit pun tidak merasa harap dengan manusia, walaupun tadi itu orangnya dipandang rendah di dalam dunia ini, tidak ada merasa hebat daripada yang lain. Bahkan sampai dengan binatang pun kadang kala mereka menganggap lebih hebat binatang daripada diri. Kenapa? Karena binatang itu barangkali kemungkinan ia bertasbih, berzikir dan lain sebagainya. Kalau ia ingat Allah Ta'ala, sedangkan kita duduk kada ingat Allah Ta'ala. Nah maka orang yang ingat dengan yang tidak ingat itu lebih jauh mulia di sisi Allah daripada orang yang lalai tersebut. Nah, jadi bila kita tahu tentang keadaan diri kita, tentang diri kita tahu, maka kenal Allah. Makanya tadi dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal lawan Allah, dia kenal lawan Tuhannya. Siapa yang kenal lawan dirinya, dia kenal lawan Tuhannya. Nah, jadi hendak kita mengenal Allah, kenali diri kita dulu. Kita yang lemah, nah, maka Allah yang kuat. Kita yang fakir, maka Allah yang sugih. Kita yang jahil, Allah nang alim. Nah kembali akan sampai itu insya Allah ada sombong walaupun orangnya alim, walaupun orangnya kaya, walaupun tapi semuanya dibalikkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat awan asal kejadiannya. Ya lima ini yang paling gana atau sifat sombong itu muncul. Nang lakas subur tumbuhnya sifat sombong ini nang lima ini. Ilmu, apa tadi itu jabatan, harta, apalagi itu kecantikan dan ketampanan. Nah lalu keturunan nang lima ini. Mungkin ada ilmunya, rasa seorang itu pang paharatnya, rasa seorang itu pang alimnya. Ya di iblis itu alim luar biasa. Iblis itu alim nih. Ada bungul-bungul iblis.
Kenapa? Karena iblis ini pernah menjadi penasihat para malaikat, pernah menjadi penunggu surga, pernah tawaf di arasy, kayak apa alimnya iblis. Tapi karena sombong, karena merasa ia lebih harap daripada Nabi Adam, sehingga Allah laknat, sehingga Allah jauhkan. Orang sugih bisa sombong. Lihat di Qarun, asalnya sih Qarun orang miskin, pak sugih, arah sombong. Jabatan, lihat Fir'aun, sombong juga. Ketampanan dan kecantikan, lihat di orang-orang bertampai kecantikannya, bertampai kebumasannya sampai di dilombakan kecantikan dan ketampanan tadi. Mungkin ada ilmunya, jalan lenggang-lenggong, aslinya tuh pemuasnya sudah, ya kan? Nah, jadi hati-hati. Yang terakhir keturunan. Nah, keturunan al siapa misalnya, nah itu bisa membuat orang sombong. Nah, sehingga kenalilah diri kita, kembalikanlah bahwa kita ini adalah tidak punya apa-apa, dan bahwa yang punya semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu akan menjadikan kita tawadhu. Nah, jadi sifat Allah yang ketiga adalah baqa, yaitu balikan daripada baqa, yaitu fana. Nah, apa fana itu? Yaitu hancur. Nah, kalau dalam ilmu tasawuf itu ada namanya fana, ada namanya al-baqa. Kalau kita kembalikan ke ilmu tasawuf, kalau baqa tadi kan, bahwa kalau kekal tadi kan tidak ada diakhiri dengan tiada, dan mustahil Allah itu musnah, mustahil Allah itu binasa. Nah, ada mungkin itu kalau dalam ilmu tauhidnya. Tapi kalau dalam ilmu tasawufnya, bilang di situ ada yang dikenal dengan al-fana wal baqa. Nah, fana ini apa? Yaitu meleburkan diri, tidak ada memiliki apa-apa, dan dimasukkan kepada zatnya Allah, dimasukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi baqa. Orang nikah dada merasa apa-apa, semuanya dikembalikannya oleh Allah. Nah, itu tuh. Lalu namanya dari merasa kadaba isi tadi itu namanya panah. Nah, apa panah ini? Ada memiliki apa-apa, semuanya dikembalikan oleh Allah, semuanya dikembalikan oleh Allah. Nah, lalu disebut dengan baqa. Ada lagi dikatakan bahwa al-fana ini menghancurkan sifat-sifat yang tidak terpuji, lalu menumbuhkan al-baqa, menetapkan al-baqa, yaitu baqa itu adalah tetapnya tinggal sifat-sifat yang terpuji. Jadi al-fana ini menghancurkan, meleburkan sifat-sifat yang tercela. Nah, lalu yang tinggal apa? Yaitu yang tinggal sifat-sifat yang terpuji. Itu di dalam ilmu tasawuf, sehingga namanya ada tahalli, tahalli, dan tajalli. Tahalli itu mengosongkan dari sifat-sifat dari sifat-sifat yang ada baik, kosongkan. Lalu tahalli dihiasi dengan apa? Sifat-sifat yang terpuji. Nah, kalau sudah tahalli, maka menjadi tajalli, akan nampaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya, sehingga orang ini bisa mencapai makam kewalian. Nah, itu dari baqa dan panah. Kalau panah itu kan meniadakan dahulu. Nah, ditiadakan itu apa yang ditiadakan? Sifat-sifat yang ada baik. Sifat sombong tadi dihilangkan, sifat riya dihilangkan, sifat apa aja yang ada baik, yang ada ikhlas dan sebagainya itu dihilangkan, lalu ditetapkan dan dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Bila sudah sifat terpuji semuanya ada, maka akan tajalli, nampaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya. Itu sifat al-baqa. Nah, jadi sifat Allah baqa ini tampak diakhiri dengan ketiadaan. Lain ulang lawan kita. Kalau kita ini imbah hidup, ini akan tiada. Nah, maka kita harus waspada ulang hidup ini, karena kita pacang tiada.
dan kita akan kembali kepada Allah. Nah, maka dari hidup yang ada inilah kita gunakan kesempatan untuk beramal ibadah. Jadi tauhid ini macam-macam maksudnya, ya kan? Nah, jadi kalau kita ingat bahwa kita ini pacang mati, pula bahwa Allah saja yang kekal, nah maka hidup kita ini kita hiasi dengan berbagai amal ibadah untuk menemui kematian tersebut. Kita mau menghadirkan kematiannya, kita mau selalu ingat kematiannya, insya Allah rajin beribadah. Ini kenapa nang saya pegawai? Ada ingat di waktu, ada ingat di puasa, ini ada ingat pacang mati, ingat-ingat aja tapi kurang yakin, yakin aja tapi merasa lawas lagi. Nah itu kadang-kala tentang menjadikan kita lalu sibuk aja pada dunia, kada ingat lagi di akhirat karena kita ini pacang mati, pacang mulik ke akhirat. Nah jadi kita mau menghadirkan kematian bahwa kita ini ada akhirnya hidup di dunia ini. Kalau Allah tadi bapak kada ada akhirat, kita ini ada akhirnya. Nah maka insya Allah kita pun hidup dalam keadaan waspada. Kada sembarangan kita berbuat, kada sembarangan kita melakukan sesuatu itu harus dengan harus dengan pemikiran. Ini baikkah kada, ini halalkah kada, ini berpahalakah kada. Nah lalu di situ kita ada kewaspadaan di dalam hidup. Kita mau mengingat sifat Allah al-baqa, sedangkan sifat kita akan meninggal dunia. Kita ingat kematian itu insya Allah rajin beramal ibadah. Asal ingat, ya kan? Bila orang pun ingat mati bahwa panjang mati, tapi mau lagi dunia tuh hambar jadinya, ya kan? Hambar kada nyaman lagi dunia itu. Ia jadi merasa manis dunia itu kenapa? Ia merasa lawas lagi hanya mati itu pang jadinya. Mungkinnya merasa satu umat lagi mati, hambar itu kada nyaman. Jangankan mencari dunia, makan minum juga ada nyaman lagi. Makan minum itu juga kada merasa nyaman lagi. Kenapa? Pacang mati. Mungkin kita mau menghadirkan bujur-bujur namanya pacang mati kada nyaman apa-apa lagi. Kita hidup nang nyata itu kita beramal ibadah. Ini sebuah contoh ulama. Sebuah kisah orang ini lama luar biasa. Ujian kita dalam ilmu dalam ilmu kedokterannya namanya obesitas ya. Obesitas lama luar biasa. Si lama ini hendak diet. Nah diet ini hendak kurus. Jadi mengurangi makan, mengurangi apa segala macam, berolahraga dan sebagainya. Hendak diet, hendak kurus karena kalah lama kan. Datang ke dokter ini, dipadahkan dokter jangan banyak makan ini segala macam. Nah pantangan mereka itu inya kata awak karena awak lama, parut satu lapar, kata awak. Tatap aja berlama awak. Datang ke dokter ini, tatap aja kada mau bagus awak. Akhirnya datang lawan tuan guru. Sudah dokter tuh tak keliling dah, tatap aja kada makan, tatap aja lama awak kada kurus. Datang lawan tuan guru kepada ada guru amalannya sekiranya tak kurus. Ujian tuan guru, ikam kada usah lagi berdiet-dietan, kada usah lagi kurus-kurusan. Aku memperkirakan umur ikam ini 40 hari lagi meninggal dunia. Ujian tuan guru tadi tak. Aku memperkirakan bahwa umur ikam ini 40 hari lagi. Kada usah berdiet-dietan lagi, makan seadanya ikam. Mandanga 40 hari lagi pacang meninggal dunia. Nah padanya makan kada nyaman, guring kada nyaman, ya kan? Segala macam kada nyaman. Sehari datang coret kalenderna, sehari 39 hari lagi, 2 hari 38 hari lagi coret. Ada puasa kada tau? Ini puasa kayak juga 29 hari lagi hari raya. Ada pulang 2 hari puasa sudah coret pulang 28 hari lagi hari raya ada. Ini kada dicoret nah sampai sudah setiap hari sampai 40 hari coret. Ke 41 harinya masih hidup, maka dipadahkan dengan dulu tadi macam meninggal dunia 40 hari.
mulik pulang lawan tuan gurunya. Guru, iklan dia naurun baan nak culik guru 40 hari nah, maka pihak sekolah memadahkan 40 hari meninggal dunia. Ujar tuan guru itu perkiraan kuatnya, karena memastikan juga aku memperkirakan 40 hari lagi meninggal dunia. Tapi pun hendak ikam tahu coba pang timbang awak ikam dulu. Sekali ditimbang bakuran, kenapa? Makan kada nyaman, guring kada nyaman, segala macamnya kada nyaman, bakurus awak. Gara-gara apa? Ingat kematian. Itu nah kita ambil poinnya. Bila kita dibujuk meyakini bahwa kita akan mati, kada nyaman makan, kada nyaman minum dan sebagainya, sehingga yang digawe itu beribadah di Allah Ta'ala. Nah, itu tuan guru, ya kan? Berarti mau dikamu hendak baturun lagi, nah kayak itu pulang jam makan. Nah, asal ingat kematian tadi, insya Allah kita kada nyaman lagi dunia, kada manis lagi dunia, hambar aja. Nang nyaman pulang apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita mau ingat kematian, insya Allah rajin beribadah. Mau ya untuk nang kayak ini, ya kan? Karena apa? Ingat mati kita nih. Munjakannya kita nih kada kematian, atau kita nih mati kada balas-balasan. Bapak duduk nang kayak ini. Bapak duduk nang kayak ini nyaman guring nang kayak ini. Nyaman guring, sumsum nang kayak ini dingin-dingin. Apa pinakanyang isi sudah nyaman guring. Ya kan? Bapak duduk lapah nang kayak ini. Panat pinggang, panat mata menahani mengantung. Ya udah. Jaka yang di rumah guring kan? Jaka kada ingat mati lawan ingat akhirat kada gampang kita duduk nang kayak ini. Ya kan? Nyaman guring. Nah, imbah makan sahur, imbah sembahyang subuh, melihat bantal, apa bantal aja, nantang aja. Katanya bantal, nantang seorang ada guring. Ya kan? Itu aja kan dulu kan yang kita sambung. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru kita dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Belum minta halal, minta maaf, minta ridha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Mungkin ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup. Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bertanya masalah neraka, ada 7 pintu neraka. Satu pintu neraka ada termasuk golongan orang yang sholat. Jadi sholat seperti apakah sehingga ada satu golongan di dalam salah satu pintu neraka tersebut? Hanya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi orang yang meninggalkan sholat itu nanti dikumpulkan di dalam neraka saqar. Mereka yang tidak mau melaksanakan sholat. Nah, maka orang sholat itu juga bisa dimasukkan ke dalam neraka saqar kalau orang tersebut sholatnya tidak benar. Baik dari segi tidak benarnya dari secara syariatnya, ataupun dia lalai kepada Allah di dalam melaksanakan sholatnya. Nah, boleh jadi orang-orang yang lalai tersebut juga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam neraka saqar tersebut. Maka untuk itu ketika kita melaksanakan sholat, kita harus mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, jadi ketika kita angkat takbir, kita ingat ini, celaka bagi orang yang melaksanakan sholat yang mana sholatnya itu lalai kepada Allah. Nah, maka ketika kita ingat, insya Allah kita akan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sholat yang tidak khusyuk itu lebih cepat mendatangkan adab daripada mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka untuk itu ketika kita sholat, jangan hanya asal sholat saja.
yang penting tuntung. Nah kadang-kadang itu yang menjadikan orang ini celaka. Kenapa? Karena ingin melaksanakan salat tadi tidak didasari dengan khusyuk ingat kepada Allah. Yang penting ingat tuntung. Nah ini kebanyakan kita, yang penting tuntung, bujur kakada, yang penting tuntung. Nah jadi kadang dia melaksanakan salat lalai dan tidak sesuai dengan syariatnya. Nah maka ini juga akan dimasukkan dan digolongkan dalam neraka sakar tersebut. Untuk itu kita melaksanakan salat itu hati-hati. Kenapa? Karena salat ini laksana pedang bermata dua. Bisa membawa kita ke surga keberuntungan, bisa membawa kita ke neraka tadi. Kalau kita khusyuk benar-benar sesuai dengan syariat kita laksanakan salat, maka kita akan beruntung. Dengan firman Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, sungguh beruntung orang-orang beriman. Siapa mereka? Di antaranya adalah yang melaksanakan salat dalam keadaan khusyuk. Nah, ini satu sisi. Sisi yang lain, fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim alladzina hum an salatihim sahun. Nah, sehingga ketika kita ingat dua ayat yang berbeda ini, satu menjadikan beruntung, satu menjadikan celaka, maka insya Allah kita salatnya dengan sebaik-baiknya. Mungkin seperti itu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan pertama dulu, jadi ulun ini begawi di sekolahan Islam di Uhuwah. Jadi ulun ini agak menerima bang sedikit dan ulun begawi di Uhuwah, tapi ulun lain guru ini jadi karyawan gitu. Tapi oleh yayasan nanti kadang disuruh memberikan ibaratnya tausiah lawan siswa, lawan guru-guru. Di situ ada beberapa bukan sekali gitu, ada materi kayak hal-hal apa kayak gitu tinggi. Nah jadi yang materinya sudah disiapkan oleh sekolahan gitu. Yang jadi dilema ulun ini hendak menyampaikan misalkan lawan ulun misalnya dalam 10 orang gitu, tapi takutan ulun ini menyampaikan itu kalau tidak ulun karena kaum menggawinya gitu. Jadi ulun rasa kayak munafik gitu menyampaikan materi jadi rasa ketinggian ini materinya. Aku rasakan kaum menggawi gitu. Tapi pulang di lain pihak pulang kan ini disuruh yayasan gitu menyampaikan materi itu. Jadi ulun serba salah. Jadi ada masalah di sekolahan itu ulun lah dia ustaz terus siapa? Jangan dia ustaz ulun di bapak aja ulun akan sanggup nyandang gitu kan. Jadi kita kita saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang kita orang yang menyampaikan dai itu juga merupakan delima ya. Delima delima. Nah jadi kenapa? Karena ada ancaman. Apa itu? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah bahwa kalian hanya bisa mengatakan tapi tidak mengerjakan. Nah itu firman Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana menjadi ulama agar kita selamat daripada itu? Setidaknya paling tidak kita bisa mengerjakan satu kali dari apa yang kita ucapkan tersebut. Nah maka insya Allah itu akan keluar daripada kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Karena kita sudah pernah mendengarnya. Nah maka setidaknya satu kali dalam hidup kita pun sudah tidak lagi dikatakan hanya bisa mengatakan tapi tidak mengamalkan. Walaupun tidak terus-menerus mengamalkannya, satu kali pun sudah diamalkan, itu akan keluar kata ulama daripada ancaman ayat tersebut. Nah, jadi ya kalau kita ingin menyampaikan, maka paling keadaannya kita bisa mengamalkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena apabila yang kita amalkan, yang kita kerjakan sehari-hari, yang dari kita kerjakan itu kita sampaikan kepada orang lain, insya Allah itu sampai kepada orang lain. Tapi kalau kita tidak mengerjakannya, hanya bisa menyuruhnya, nah itu kadang-kadang bisa tidak sampai dengan orang lain. Kenapa? Karena kepada dirinya saja tidak sampai, apalagi dengan orang lain. Orang yang mengucapkannya yang paling dekat dengan dirinya, yang bisa mengucapkan ikan dirinya. Kalau dirinya tidak sampai, apalagi yang disampaikan kepada orang lain tidak akan bisa sampai. Nah, maka untuk itu paling tidak satu kali lah kita bisa mengamalkan dari apa yang kita ucapkan tersebut, maka itu akan keluar daripada ancaman antaqulu ma la kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Nah, adapun orang lain memanggil ustaz dan lain sebagainya, ya itu terserah mereka. Tapi kita merasa jangan sampai sama ustaz. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi kalau orang lain mau memanggil kita misalnya ustaz atau apa segala macam, ya itu hak mereka.
kita misalnya menolak, kalau mereka tetap mengucapkan, ya tidak bisa kita menghalangi mereka. Nah, tapi yang perlu kita jaga ketika mereka mengagungkan, menghormati dan sebagainya, yang kita jaga adalah hati kita. Jangan sampai kita mengiyakan atau malah lebih merasa hebat dan lain sebagainya. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Jadi kalau orang lain memanggil apapun, ya yang penting kita bisa menjaga hati kita. Jangan sampai orang lain memanggil ini lalu kita merasa merasa lebih hebat, merasa lebih daripada orang lain. Nah, itu yang jangan sampai terjadi. Mungkin seperti itu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu langsung aja beli air buat aku. Sudah 7 bulan laki meninggal gitu nah. Jadi kita ini bisi anak duluan kelas 3 SMP. Nah, anak dulu yang kedua tuh sekarang udah 21 tahun, ada anak yang pertama 32 tahun. Kayak apa mama niati atim zakat fitrah. Nah, ulun kan apakah kewajiban ulun atau Pak kayak apa tanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau anak zakat fitrahnya itu sampai balik. Kalau dia sudah tidak balik, kalau dia sudah sampai balik, maka yang menjadi kewajiban itu adalah anaknya sendiri. Nah, tapi kalau misalnya anaknya belum mampu, ya bisalah orang tuanya memberikan berasnya langsung kepada anaknya. Jadi anaknya yang berniat langsung. Atau misalnya tadi diberikan oleh kakak-kakaknya. Nah, kakaknya langsung memberi kepada anaknya. Kalau misalnya tidak mampu, ya itu tidak menjadi kewajiban. Kenapa? Kan seorang tua itu menjadi kewajiban memberikan nafkah dan lain sebagainya, termasuk mengeluarkan zakat fitrahnya di saat anaknya tersebut masih dalam keadaan belum balik. Kalau sudah balik, nah maka itu adalah menjadi kewajiban anaknya itu sendiri. Nah, berarti kalau anaknya tidak mampu, ada orang tuanya yang mampu, maka orang tuanya sebaiknya memberikan zakat dan memberikan berasnya untuk anaknya agar dia bisa berzakat fitrah. Kenapa? Karena yang besar ini kan dia sudah dibebani oleh Allah. Nah, jadi dia yang berniat. Jangan orang tuanya yang niat. Tapi kalau orang tuanya pun meniatkan, maka itu sudah termasuk dengan izinnya, maka bisa. Nah, jadi sebaiknya tadi kalau misalnya kita tidak mampu, anaknya tidak punya apa-apa, nah maka tidak menjadi kewajiban karena tidak mampu. Karena zakat fitrah itu wajib bagi yang mampu. Nah, sedangkan bilanya kita mampu, anak tidak mampu, maka sebaiknya orang tua ini memberikan kepada anaknya. Misalnya diberikan beras untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah, mungkin seperti itu solusinya. Sehingga bilanya mampu orang tuanya, maka orang tuanya memberi atau dan sanak-sanaknya yang memberi, maka dan sanak sama maka inya yang mengeluarkan zakat, meniatkan zakat fitrah untuk dirinya langsung. Nah, kalau misalnya orang tuanya tidak mampu, nah maka juga tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah tersebut, karena syaratnya mengeluarkan zakat fitrah itu bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, nah maka tidak wajib untuk berzakat fitrah. Seperti itu.